Reski tahu kan bisa bahasa Ibrani semua kan. Benar ya. Perbedaan Yahweh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana sih? Banyak sekali bahwa Allah itu bukan Yahweh yang mana. Memang ada dua pendapat sudah, tidak biasa itu. Itu karyanya siapa, Bu Yuni, yang baca itu tentang Yahweh bukan Allah itu? Saya mengambil dari Google aja. Gini, ini sekedar saran ya. Kalau antum ambil dari Google, itu dikonfirmasi dulu. Google itu biasanya kan ada referensinya kan ya, di bawah itu kan. Biasanya ngambil di buku apa, itu konfirmasi aja di buku itu betul apa enggak, begitu ya nih. Bukan Google-nya salah, Google itu kan mesin pencari, Bu Yuni ya. Jadi kadang-kadang pencariannya itu unlimited gitu loh, enggak terbatas ya. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaan ini sama Faisal, kenapa Faisal mau menyamakan Allah dengan Yahweh ya? Kapan aku menyamakan? Kapan aku menyamakan, Bu Yuni? Saya masih tetap di posisi saya, Bu Yuni. Dalam hal ini bertawakuf ya. Dengan alasan-alasan dan argumentasi yang sudah saya bangun. Tentu pendapat ini masih belum final ya, karena kita masih punya waktu untuk belajar lagi kan gitu kan. Dengar enggak, Bu Yuni? Dengar lagi. Kita dengar. Jadi dalam konteks ini saya masih tetap seperti apa yang saya katakan kemarin-kemarin, yaitu bertawakuf tentang apakah tentang Yahweh ini sama dengan Allah. Itu tetap tawakuf saya. Ketawakufan saya ini tentu berdasarkan argumentasi-argumentasi yang sudah saya bangun dan saya yakini ini ya. Tetapi perlu digarisbawahi pula, pencarian saya ini juga masih belum final. Kenapa? Karena kita masih ada waktu, masih untuk belajar, begitu ini. Bisa dipahami enggak? Bisa. Boleh saya bicara? Oke, tentang Yahweh itu kebanyakan ada di Perjanjian Lama, Bible orang punya ya. Oke, di dalam Bible orang Kristen, berfirmanlah Keluaran 7 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Oke, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah. Berarti Tuhan mengangkat Nabi Musa sebagai Allah. Allah itu berarti sesembahan bagi Firaun. Pernahkah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Musa sebagai sesembahannya Firaun? Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Nah, nabi, jadi Musa itu punya nabi yang bernama Harun. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah buat nggak? Oke, Ulangan 6 ayat 4 ya. Yahweh diterjemahkan menjadi Kurios abad ketiga sebelum Masehi. Yesus bilang, Kurios itu Yahweh Kurios itu apa namanya? Yahweh Kurios itu, aku ini udah lama ini, makanya aku Yesus itu Kurios.
Oke, jadi yang dimaksud dengan Yahweh, Yahweh diterjemahkan menjadi kurios. Oke, Yahweh itu adalah kurios. Yesus bilang, Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi Tuhan itu kurios. Jadi Faisal mau menganggap Yesus itu Tuhannya Faisal. Karena yang dimaksud dengan Yahweh di sini kurios itu Tuhan. Jadi kalau mamanya ada orang yang tetap ngotot menyamakan bahwa Yahweh adalah Tuhan orang Islam, Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada Yahweh yang di perjanjian lama itu jadi kurios itu adalah merujuk kepada Yesus. Jadi kalau orang Islam menganggap itu, ya berarti kalian orang Islam harus terpaksa mengambil bahwa Yesus itu sebagai Tuhan kalian. Itu loh. Bedakan dulu, banyak memang gini. Saya tanya sama Bu Yuni ya, Musa yang ada di perjanjian lama dengan Musa yang ada di Al-Quran menurut Bu Yuni itu sama enggak? Sama tes Bu Yuni, iya. Masa gini kan saya udah bilang gini nih. Musa satu sosok nih, saya udah bilang gini, sekarang saya Bu Yuni ditulis orang menurut kepercayaan dia, menurut suka-suka dia, ada lagi menurut sesuka-suka dia. Maksud gini, mungkin satu sosok bernama Musa, tapi orang Kristen menulisnya begini, Tuhannya Musa itu adalah Yahweh. Menurut orang Islam ditulis Musanya itu Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi ketika gimana sih, susah juga sih ngomong. Musa, kita berpada Musa dulu ya. Oke, Musa. Torah, sama-sama diakui nih. Islam mengakui Taurat, Kristen mengakui Torah, Yahudi pun mengakui Torah. Oke, sama nih Torah. Kita cek dulu. Ketika ada satu yang nama Musa ditulis dengan berbagai versi, bahwa ada yang satu mengklaim bahwa Tuhannya Musa adalah Yahweh. Ada satu lagi orang yang mengklaim bahwa Tuhannya Musa adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini ada dua ini nih. Orangnya satu, katalah orangnya memang satu, seperti itu. Ya dicek dulu apakah yang disebut Yahweh itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada dibilang kalau di menurut perjanjian lama Yahweh itu menuju kepada kurios itu jadi Tuhan itu Yesus. Jadi kalau orang mengatakan bahwa sama, ya kamu harus mengambil juga bahwa Yahweh itu kurios itu Yesus. Karena mentuhankan Yesus enggak. Ini gini, kalau menurut nih, menunjuknya Tuhannya Musa ya Allah Subhanahu wa taala. Oke, satu kata-kata kemarin Faisal aku mau itu kritik juga Faisal adalah lisan. Apa bilisan kan seperti itu kan. Dalam itu. Lisan itu apa? Bukan bahasa tapi lidah. Betul nggak? Lisan itu bentuknya lidah. Jadi apakah Faisal mengatakan bahwa Musa nggak bisa menyebut nama Allah? Lidah nih, bukan bahasa ya, lidah. Lisan itu katanya lidah, bukan bahasa. Apakah Ibrahim nggak pernah bisa menyebut nama Allah sehingga harus disebut YHWH? Ataukah Allah memang pernah istilahnya dalam arti kata tukar nama? Kalau tukar nama, dia akan diklarifikasikan di dalam Al-Quran. Ya Nabi Muhammad, aku dulu nama aku YHWH ya, tapi sekarang aku namanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah ada gitu loh. Kalau memang betul Yahweh itu ada Allah akan mengklarifikasikan, Allah akan memberitahukan bahwa aku zaman dulu, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, dalam Al-Quran nih Allah pasti klarifikasikan. Aku namanya Yahweh, nggak pernah ada. Gitu loh. Jadi kenapa orang selalu tanya saya, berarti kata Allah itu ada lahir di abad ke-7? Enggak juga. Karena Allah itu dulu adalah sebuah nama sesembahan. Orang pelesetkan, nah itu Allah, nama sesembahan, nama Tuhan. Tapi mereka pelesetkan jadi Allah itu jadi berhala, jadi sesembahan lain. Itu yang bisa itu. Kalau Mbak Faisal menganggap
ini kan, lisan bilisan katanya. Kemarin tuh Allah pasti akan mengklarifikasikan bahwa nama aku dulu ya IHWH ya, Nabi Muhammad pada zaman Ibrahim, Musa, karena dia berbahasa Ibrani, dia nggak bisa ngomong loh nama Allah, nama loh, Allah tuh nama. Itu, silakan. Bu Yuni pernah nggak? Misal, karena aku lagi lupa ayatnya nih. Ada ayat Al-Quran itu begini. Kul ilahukum wa ilahuna wahid. Pernah dengar dah itu? Katakan wahai Muhammad kepada mereka bahwa ilah kita dan ilah kalian dan ilah kami adalah satu gitu. Tapi itu terlalu jauh ya. Maksud saya begini dulu Bu Yuni. Makanya saya bilang, ilah kan sesembahan, berarti sesembahan yang menurut Islam nih, menurut Al-Quran, sesembahan Nabi Musa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gak bisa tiba-tiba dalam Islam, dalam Al-Quran, sesembahan Nabi Musa itu tiba-tiba jadi Yahweh, itu ngawur. Ini begini loh maksud aku nih, Faisal. Ini satu Musa nih, sini garis lahir nih. Musa ada satu mengatakan bahwa Tuhannya Musa Yahweh, itu garis mereka. Kita lagi sini, Tuhannya Musa adalah Allah Subhanahu Wa Taala menurut Al-Quran. Kita ikut yang sebelah sini. Tiba-tiba kok kamu mau loncat ke sini? Sedangkan kamu tahu Yahweh itu siapa? Nggak kamu pelajarin Yahweh itu berbeda sekali sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yahweh tidak pernah menjanjikan 72 bidadari untuk wik-wik di surga. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan 72 bidadari di dalam Al-Quran. Ya namanya Tuhan satu kata, dia nggak bisa 2-3 kata. Manusia aja harus dipegang satu kata, kenapa harus Tuhan kata? Itu yang paling nggak bisa dijawab itu sama si Reski itu. Yahweh itu nggak pernah menjanjikan 7 wik-wik di surga. Tanya orang Yahudi, ada nggak pernah Tuhan dia menjanjikan ini? Dalam Islam iya, 72 bidadari kamu akan senang lenang dengan anak istri kamu. Namanya kalau kita di dalam kita mah suami istri. Gimana suami istri tuh wik-wik. Gitu loh. Kok kemana-mana Bu Yuni jadi wik-wik. Ini maksud aku tuh satu Faisal mengatakan besok satu Faisal mengatakan gua nggak suka makan ayam. Besok ada lagi yang mengatakan bahwa Faisal mengatakan dia hobi makan ayam. Berarti itu satu hal yang bertentangan kan? Jadi cari Faisal mana yang benar-benar, yang mana yang sebetulnya Faisal yang benar itu yang mana, yang suka makan ayam atau yang nggak suka makan ayam. Itu loh analoginya. Nggak mungkin satu Faisal mengatakan makan ayam, satu lagi mengatakan Faisal nggak suka makan ayam. Itu kan berarti bertentangan. Itu yang Yun maksud dengan wik-wik itu bukan ya, memang kita jauh. Nggak mungkin satu Tuhan mengatakan, satu menjanjikan kamu di surga wik-wik. Tuhan yang sama menjanjikan tidak ada pernah kawin-mawin di surga. Nggak mungkin. Tuh, berat itu kalau mau jawab. Silakan jawab aja. Si Reski juga bisa jawab nggak? Nggak mungkin satu Faisal mengatakan dia suka makan ayam, dengan waktu yang sama Faisal mengatakan dia suka makan ayam. Nggak mungkin itu terjadi. Bukan kita fokus ke wik, banyak nih ini. Aku udah tulis nih, apa aku udah lupa semua nih. Kenapa dikatakan bahwa orang Islam itu banyak merujuk kepada Septiagalon? Septiagalon, namanya dia Septiagalon, itu dia orang Yahudi yang menyamakan Allah dengan Subhanahu Wa Taala, tahu nggak? Nih, hanya gara satu orang yang namanya Septiagalon tuh, yang galon itu, mau semua itu. Kamu ngerti nggak ya ini namanya, yang kenapa orang pada merujuk ke sana? Bentar, Septiagalon nih, mana aku tulis kemarin nih. Cuma satu aja rujukannya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan ya gara-gara si Septiagalon ini nih. Sadia Gaon namanya. Aku katakan si galon aku. Sadia Gaon menuliskan buku Great Testament, surat kepada orang Yahudi di Yaman abad ke-9. Dia yang menyamakan nih, satu rabi Yahudi tapi juga udah Islam.
yang menyamakan Allah dengan Subhanahu wa taala nih. Tapi kamu nggak dalam buku dia itu dia menyatakan bahwa baginda Muhammad adalah orang gila dalam waktu satu buku itu. Rabi bodong. Iya, Rabi. Itu makanya orang itu semua pada itu. Sesat itu. Udah dibilang tuh. Makanya kata Fiti-Fiti ya Om Faisal lihat di YouTube tuh. Yang menyamakan Allah dengan Yahweh itu kafir. Aja oke lah kata saya ini orangnya geblek ya. Kamu lihat di Fiti-Fiti itu orang yang pinter-pinter. Bukan cara saya. Saya mah gini ya Faisal. Saya memang nggak pinter, makanya saya selalu buka ini. Siapa berani orang yang mau berdebat dengan Sineplos kemarin berdebat dengan saya tentang ini? Nggak bisa. Walaupun saya ini terbata, tapi saya seenggaknya saya punya argumen yang kuat. Ya silakan bantah aja. Maju repot. Kalau Neflos gimana Neflos? Di depan si di tempat komanya dia Reski malah Reski main game gua sama si Nepos kak kita Nabi bisa menikah enggak sama Yahweh juga. Yahweh apa? Nabi bisa menikah itu ya siapa sih orang-orang api itu yang berani sama saya ya sini datengin Reski aja yang bahasa kata Ibrani Yunani itu juga tanya dia pernah nggak aku debat dengan dia. Ada banyak teman-teman kita Yuni yang bisa bahasa Ibrani itu. Ada More Reski, ada Sueb, ada nah, itu mereka tahu semua itu bahasa Ibrani itu. Memang tanyain kemarin debat sama si More Reski itu. 2 kali gua debat dengan dia ya aku bertanya ke kamu bisa syahadatnya itu enggak bisa oke saya ikutin kayak Kak Faisal karena itu sudah ada hukum baku kan memang nggak bisa oke nah kita teliti lagi bahwa Yahweh itu berbentuk roh dari roh Yahweh itu ditiupkan roh kepada Nabi Adam itu mereka roh mengatakan dekat mereka roh itu tidak diciptakan sedangkan di dalam Islam roh itu diciptakan. Apakah Tuhan yang sama? Enggak sama. Tadi ada bilang tuh dan merujuk kepada Kurios. Kurios itu adalah Tuhan. Apakah Yesus kalian mau anggap sebagai Tuhan? Silahkan, monggo. Maksud saya begini Bu Yuni, jangan konfirmasi hanya kepada pihak Kristiani, tapi konfirmasi juga kepada teman-teman Yudaisme itu itulah maksud saya. Karena perspektif antara teman-teman Kristiani dengan Yudaisme itu juga berbeda gitulah. Nah, sementara ini kan Waalaikumsalam. Sementara ini kan Bu Yuni masih konfirmasinya kepada teman-teman Kristiani kan. Gitulah, itu maksud saya. Datangkan saya satu Yahudi depan saya sini. Satu datang Yahudi pilih, berani nggak dia? Bu Yuni. Masuk aja di komalnya ada 3 juta itu loh. Billy 3 juta. Aduh, Faisal sebentar. Aku berteman dengan Billy itu udah lama sebelum kami masuk TikTok lagi. Dia tahu siapa aku. Ini narasumber ini. Gak mau dia berdebat dengan aku. Kami waktu itu pernah berdebat itu gara-gara si Juma itu yang menyamakan Allah. Nabi Muhammad itu Allah yang berkasa. Aku dengan Billy udah pernah. Bukan aku tiba-tiba mau naik, aku malas. Aku naik nanti nggak fokus. Aku nggak suka Faisal. Aku mau ngomong itu fokus. Bukan aku nggak kenal itu namanya Billy itu. Ya Iwan ini memang mengatakan Allah sama dengan YHWH. Iya Bu Yuni. Jadi kalau saya sudah diskusi juga dengan Yahudi, tapi yang dari Manado ya, dia Yahudi asli kedua orang tuanya. Namanya siapa? Simon, Jordan Simon. Nah, jadi dia menjelaskan bahwa di dalam terjemahan Allah adalah roh melayang-layang itu salah. Itu adalah terjemahan Kristen. Dan dia kalau mendengar tentang hal itu, dia paling keras melawan Kristen terkait hal itu. Menurut orang Yahudi, Yahweh itu yang kayak gimana?
Kalau YHWH itu katanya bukan nama Tuhan, itu hanya sebagai simbolis saja, dan Tuhan itu bukan roh, tidak Oke, nama Tuhan diciptakan. Yahudi siapa? Ya, itu dia tidak sebutkan. Tidak disebutkan. Karena Kamu bagi mereka, waktu ketika ada pelajaran pengajaran itu, aku tidak mau menyebutkan namaku. Jadi aku mau manggil engkau apa? Kalau aku manggil engkau, sorry ya kata-kata kasar, nanti kan ngawur. ya, Jadi artinya ketika intinya Tuhan ada orang Yahudi itu memperkenalkan diri, tapi kamu tidak beda. menyebutkan satu nama. Jadi umpamanya gini, aku pergi ke Serang, aku cerita lah panjang pendek, orang itu tanya nama. Nah, kamu nama siapa? Udah nggak usah nama itu. Ya, orang itu bisa kan menyebut aku tuh macam-macam. Oh, si jelek lah, si jelek, hidung pesek. Kadang aku nggak nyebutkan aku nama. Mungkin kan Tuhan tidak mau menyebutkan nama? Ya, kalau orang Yahudi mereka tahu namanya, tapi mereka tidak mau menyebutnya. Oke, Intinya- mereka tahu intinya di namanya sini, siapa. intinya di sini yang terjemahan Tuhan adalah roh itu adalah ulah orang Kristen dalam perjanjian lama. Kristen, oke, kita skip lah. Oke, skip Kristen. Oke, kita skip. Kan pertanyaan gue, orang Yahudi menganggap Yahweh itu siapa? Tuhannya Yahudi itu siapa namanya? Gak ada nama. Dan itu mau ngomong apa? Yang tertulis di dalam perjanjian lama, Yahweh itu siapa? Ya, itu nanti didiskusikan sama mereka ya. Kita hanya tidak bisa, artinya ini begini tidak Gak bisa. Kalau kamu apa ya udah. Kita tidak Kalau kamu bisa bisa mau diskusi kok. Jadi bingung kamunya. Kamu sendiri bingung. ya, makanya itu kalau terkait iman mereka Yahudi menjelaskan. Ya udah, itu Kalau terkait iman mereka nggak apa-apa. Gue nggak sentuh iman mereka. Itu iman Islam aku. Sifat Aku nggak mereka, peduli dengan Tuhan Nggak, mereka dari ya kemarin seperti itu kamu tahu begini. Iwan, aku nggak peduli imannya orang Kristen. Mereka berimannya begitu. Aku nggak peduli imannya orang Yahudi karena imannya begitu. Aku yang peduli karena dari iman orang Islam. Kalau yang mengutus Nabi Musa kepada Firaun dalam kitab Kejadian itu siapa Bu ini? Ya YHWH lah. Loh, berarti ada dua Tuhan lah. Nah iya itu. Yang mengutus Nabi aja sendiri. Musa mengeluarkan Bani Israel dari Firaun dan membawa ke negeri perjanjian dan menyeberang lautan dan membelah lautan. Dan Bani Israel Udah, mengetahui Iwan. itu Kalau kamu adalah sendiri- Tuhan Abraham. Oh kamu, kalau kamu cuma mau main tengah, jangan main tengah dengan aku. Jangan main tengah Nggak, dengan aku. aku Tanya mau kamu. nanya yang mengutus Nabi Suaramu Musa kepada kecil, Firaun itu suaramu siapa? kecil. Sebentar Iwan, sebentar. Kalau kamu mau main tengah dengan aku, nggak usah main tengah dengan aku. Skip aja. Aku tanya, oke, YHWH itu siapa? Kamu nggak tahu. Tuhannya Yahudi siapa? Mereka tahu tapi nggak sebutin nama. Udah, berarti kita udah skip aja Yahudi itu. Yang kita skipkan adalah Allah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala disamakan dengan YHWH. Itu tugas orang Ya, Islam. kita tidak menyamakan ya. Begini kamu. Jadi tugas Yang- orang Islam yang itu saya- baik, membenarkan. Tanya itu yang mengutus Nabi Musa menyelamatkan dari perbudakan di Mesir dalam kitab Kejadian, kitab Raya itu siapa? Aku pertanyaan kamu, aku tanya sama kamu, Yahweh itu siapa sih, Iwan? Ya, Yahweh itu bukan nama Tuhan dalam orang Yahudi. Oke, jadi apa tuh? Berarti bukan nama Tuhan. Itu Oke, hanya semacam gelar. Oke, gelar. Berarti Allah tidak sama ya dengan Yahweh karena Allah itu nama. Yahweh itu gelar, nggak Ya, sama, itu kan? hanya gelar. Bahkan itu mereka katakan Rabi Yakov Baruch Yahudi Allah kan se-Indonesia. dulu. Aku bilang sama kamu, Allah itu satu nama, Yahweh itu gelar. Berarti bukan ya? Nggak sama ya? Iya, bukan. Makanya Ya, saya berarti nggak menjelaskan sama. Udah kamu nggak sama, penjelasan. udah. Kok mau disama-sama? Kenapa Ibu Yuni kok ini marah-marah? Kita kan diskusi santai. Enggak, aku orangnya Iya, kan? aja. Gua Jangan nggak ada marah-marah dong Bu Yuni. orang. Aku suka injak-injak orang aja. Kok ngomong
Ini kita hanya diskusi santai bagaimana pendapat orang Yahudi tentang Tuhan mereka. Kebetulan Aduh, saya manusia. ini Oh, diam. Iwan, aku tanya kamu. Menurut orang Yahudi, Yahweh itu siapa? Gelar. Oke, gelar, tak iya kan? Aku tanya Iwan, kamu sebagai orang Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu siapa? Nama apa gelar? Nama. Berarti kan sama ya? iya, betul. Nah, jadi ketika ada orang Nah. menyamakan Allah dengan Yahweh itu orang syirik ya? Islam itu tidak mengenal YHWH, tidak mengenal nama itu. Ketika ada orang Islam, orang mengaku-ngaku Islam, menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Yahweh itu syirik ya? Iya, nggak ada nama YHWH dalam Islam kecuali Syirik ya tuh, Faisal udah syirik ya, apalagi? Jadi jangan ada orang begini. Islam menganggap Allah itu sama dengan Yahweh ya. Gini, saya lanjutkan dulu. Lagi putar kemana lagi kau? Putar kemana lagi kau? Kalau penyebutan nama-nama dalam Islam seperti Maha Besar, Maha Suci, dan lain-lain itu dalam linguistik Yahudi juga ada namanya. Mereka tidak menyebut Aku nggak misalnya peduli Yahudi itu punya yang maha besar ya, karena semua setiap agama pun menganggap Tuhan dia itu maha besar, maha kuasa, maha adil, maha pemurah. Itu udah biasa. Orang yang menyembah pohon pisang pun menganggap Tuhan dia begitu. Dia akan ya, memberikan penyebutan kekuatan itu spirit yang ada di bawah sesuai pohon dengan pisang. bahasanya Jadinya masing-masing, Bu Yuni. makanya kita harus teliti benar-benar dulu. Ketika Kan tidak mungkin orang Yahudi menyebut Tuhan Maha Besar, Allahu Akbar. Subhanahu wa Ta'ala kan beda. Maha Suci dalam bahasa Yahudi juga berbeda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ya Subhanallah. Kalau bahasa Yahudi ya mungkin lain, bukan berarti itu beda. Adil itu memang udah sifatnya sifat Tuhan. Aku iya kan, sifat Tuhan itu memang begitu. Nggak mungkin ada orang menyematkan sifat Tuhan itu tidak adil, tidak pemurah. Nggak mungkin. Semua agama Iya. pasti akan mensifatkan Tuhannya itu seperti itu. Apakah ketika semua orang mensifatkan kepada sesuatu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nih ada aku itu umpamanya ada nih Tuhannya, mereka mengatakan Tuhan mereka XYZ. Ah, sama lah, maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, dialah pencipta langit dan bumi. Apakah Tuhan XYZ itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi begini, yang saya jelaskan tadi, penyebutan gelar itu menurut bahasanya masing-masing. Ya, tidak mungkin penyebutan gelar dalam bahasa Arab, begitu juga penyebutan gelar dalam bahasa Yahudi. Tetapi Tuhan yang mengutus Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari Fir'aun adalah Tuhan yang sama. Aku nih orangnya budak, orang mau kecilin sedikit. Ya, jadi terkait dengan gelar-gelar Tuhan tadi, masing-masing dengan bahasanya masing-masing. Tetapi Tuhan yang membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun dalam tradisi Yahudi dan Islam itu Tuhan yang sama, bukan Tuhan yang berbeda. Oke, tradisi, oke, nggak apa-apa. Tuhan Begini, yang mengutus Nabi Abraham dan Ibrahim kepada umat Yahudi dan Islam itu Tuhan yang sama, kata siapa? bukan Tuhan yang beda. Kata siapa Tuhan yang sama? Al-Quran menjelaskan Tuhan Saya bilang Ishak Tuhan sebagai yang nenek moyangnya. Ya, sebentar Iwan, saya udah bilang sama kamu nih, satu Musa nih, dituliskan Tuhan yang Musa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya Ibrahim, Ishak, Yakub, nih satu nih, berbaris nih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu lagi mengatakan bahwa Tuhannya Musa, Abraham, Ishak, Ismail itu ada YHWH. Berarti ada dua Tuhan di situ, betul nggak? Atau Orang satu Yahudi Tuhan? tidak mengatakan nama Tuhan mereka YHWH. Ya jadi Yahudi Tidak ngatakan Tuhan mereka mengatakan. siapa? Yang mengatakan YHWH ini terjemahan saja dari kata sesembahan. Oke, Tuhan Nah, Yahudi kalau mengatakan dalam bahasa Arab,
Sebentar Tuhan. Iwan, Yahudi yang mengatakan yang menyelamatkan Musa, Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub itu siapa? Saya tanya siapa? Aku Ya jangan marah, Bu Yuni, santai aja. Aku nggak ada hubungan dengan Iya. saya pertanyaan saya siapa? Santai aja, Bu Yuni. Nggak disebut berarti siapa? Yahweh itu Iya. gelar menurut Yahudi. Ya berarti Yahweh itu bukan Allah, karena Allah itu nama, bukan gelar. YHWH itu menurut YHWH itu menurut penjelasan orang Yahudi itu terjemahan dari kata Tuhan. Nah, kalau dalam bahasa Arab ilah diterjemahkan dari Tuhan. Nah, YHWH itu setingkat dengan God, ilah, Tuhan, apalagi Iya, nama berarti terjemahan. gelar. Oke, kamu mau mengatakan Allah Subhanahu wa taala kamu itu gelar. Saya Jadi tidak kamu menyebut menyamakan itu. Yahweh dengan Allah. Jadi kamu menyamakan Allah Yahudi juga gelar. tidak mengatakan tuh Yahweh itu nama. Iya, Yahudi mengatakan Yahweh itu gelar. Oke, aku oke ini, Iwan oke. Jadi kamu menyamau Sebutan bagi sesembahan. Weh, dengar dulu. Jadi kamu mengatakan Allah Baca, Subhanahu wa taala Gadun. itu gelar. Allah itu nama. Udah berarti kan beda. Iya kan saya katakan nama Yahweh bukan nama Tuhan. Kan saya cuma mengatakan sama. Ya, jangan sama-samain pula Iya. nanti kamu. Siapa yang menyamakan Bu Yuni? Nggak ada. Hanya saja saya katakan orang Yahudi itu tidak mengakui bahwa itu nama Tuhan. Iya, pertanyaan aku dari tadi Tuhannya Yahudi siapa namanya? Siapa? Kasih tahu. Nah, aku. Yahudi secara lisan tidak mau menyebutkan. Tidak secara lisan, secara tulisan. Iya. Secara tulisan ya bisa, kalau secara lisan bisa saja namanya Allah tapi mereka nggak mau menyebutkan. Suruh panggil Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Nah, makanya nanti itu kamu berdiskusi dengan Sini Yordan kesini kan Simon. Yahudi. Sini kesini kan Yahudi Ya. yang mengatakan Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala ya, ada SWT-nya ya. Mana? Iya, SWT itu kan Maha Suci Maha Tinggi. Dan Iya. Tuhan mereka yang memiliki itu. Iya, sebutkan Banyak sini. di dalam terjemahan atau 100 kitab orang mereka Yahudi itu mengatakan Tuhan mereka itu menyebut Allah Tuhan mereka nggak ada yang Maha mau. Suci Kenapa dan Maha orang Tinggi. Nah, ini mau jadi syirik, gak mau serikan. Pertanyaan gua gitu. Menyamakan sesuatu Allah itu, disekutukan Allah tuh dosanya kamu tahu nggak? Bukan ringan-ringan. Nah iya, dosa besar. Saya tidak menyamakan. Ya, saya mengatakan Yahudi Oke, berarti itu kamu nggak nyamain ya? Yahweh bukan nama Tuhan. Kok diturunkan Bu Yuni? Wong mau diskusi kok diturunkan. Coba dikontrol dulu emosinya itu. Gua ngomong putar-putar kayak begitu dari tadi. Tuhannya Yahudi siapa? Nggak ada yang bisa jawab. Aku udah bilang katanya Yahweh itu gelar iya, berarti nggak sama dengan Allah ya, nggak bisa jawab lagi. Jadi gua mau diskusi kayak gimana, Faisal? Maka lebih baik datangkan orang Yahudinya aja ketimbang cuma sekedar gini. Ya sini suruh datangkan orang 10 Yahudi sini. Gue cuma mau nanya, lu mau nggak ya? Tuhan lu Allah Subhanahu Wa Taala. Gue mau nanya itu doang. Kalau mau nggak apa-apa ya kita baru ngomong. Kalau nggak mau nggak usah ngomong karena memang beda. Bu Yuni, SWT ini apa maksudnya gambaran ini SWT ini? Di Al-Quran disebut enggak Allah SWT ini? Ada. Oke, sebentar ya, dakwah Kristen sebentar. Gini, kenapa saya bukan SWT supaya orang tuh tahu bahwa Allah itu, aduh, parah kayaknya. Masa saya mau ngajarin orang ini nih Faisal, supaya kamu itu mengerti kenapa saya harus panggil SWT. Di dalam Al-Quran nggak ada SWT. Iya Faisal, di dalam Al-Quran nggak ada SWT, saya tahu. Gini nih Faisal, sabar. Sabar. Sebentar ya, dakwah Kristen.
Aku mau mendakwah dulu sama si Faisal. Nih Faisal, Allah itu adalah kalau di dalam-dalam itu adalah Tuhan. Dia gelar. Nih, oke. Walaupun di dalam KBB Allah itu ada nama, dia itu gelar. Jadi Allah itu gelar. Jadi ketika Allah itu ada Tuhan, itu Allahnya umpamanya saya bilang pohon beringin, nggak apa-apa. Allahnya ini umpamanya matahari, nggak apa-apa, karena digelar Tuhan. Ketika orang mentuhankan pohon beringin, berarti Allah ya, bukan Allah ya. Allah mereka ya itu, Allah mereka itu pohon beringin, Allah mereka itu matahari, itu Allah. Kenapa saya bubu SWT? Supaya bisa membedakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang orang Islam itu nggak sama dengan Allah. Allahnya pohon beringin, Allahnya matahari. Saya ingin membedakan itu. Nih satu nama nih. Kenapa saya harus bubuh ini walaupun nggak ada dalam Quran? Iya, supaya orang tuh tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan, nama Tuhan orang Islam, bukan Allahnya pohon beringin, Allahnya matahari. Itu loh. Sabar. Oke, dakwah Kristen, monggo silakan. Woi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan. Waalaikumsalam. Jadi kita mau bicara tentang Yahweh bukan Allah SWT, ya saya pikir temanya ini sudah tepat ya. Memang Yahweh itu bukan Allah SWT. Yahweh itu kan tetragrammaton, 4 huruf yang kalau diterjemahkan. Dan ini saya bicara dari perspektif beberapa referensi yang saya baca ya. Jadi memang kita nggak bisa kemudian mengatakan bahwa Allah SWT sama dengan Yahweh. Tapi begini Bu Yun, kalau kemudian Allah SWT tidak sama dengan Yahweh, maka narasi-narasi biblikal atau narasi-narasi yang ada di dalam kitab suci sebelumnya atau cerita-cerita yang ada di dalam kitab sucinya yang muncul di